Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Jordi Zaidan dengan NIM 2005121403. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Pengertian: standarisasi ini merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Interoperabilitas antar perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan. Interoperabilitas adalah di mana suatu aplikasi bisa berinteraksi dengan aplikasi lainnya melalui suatu protokol yang disetujui bersama lewat bermacam-macam jalur komunikasi. Standar jaringan disebut juga protokol. Protokol adalah kumpulan aturan yang dapat dimengerti device untuk saling berkomunikasi. Protokol digunakan untuk mengizinkan device berkomunikasi dengan baik dan sukses. Kegunaan dari standarisasi adalah: yang pertama, untuk dapat digunakan banyak orang. Yang kedua, untuk memudahkan komunikasi satu sama lain. Dan yang ketiga, yaitu untuk memudahkan dalam melakukan pekerjaan. OSI model vs TCP atau IP. OSI model atau Open System Interconnection merupakan model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. OSI adalah sebuah konsep yang memungkinkan pertukaran informasi terjadi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer. Standar OSI memiliki 7 layer, di mana masing-masing lapisan memiliki fungsi jaringan yang spesifik. Standar ini dikembangkan untuk industri komputer agar komputer dapat berkomunikasi pada jaringan yang berbeda-beda secara efisien. Tujuan utama penggunaan model OSI adalah untuk membantu desainer jaringan memahami fungsi dari tiap-tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data. Model layer OSI dibagi dalam dua grup, upper layer atau host layer dan lower layer atau media layer. Upper layer fokus pada aplikasi pengguna dan bagaimana file direpresentasikan di komputer. Untuk network engineer, bagian utama yang menjadi perhatiannya adalah pada lower layer. Lower layer adalah intisari komunikasi data melalui jaringan aktual. 7 layer OSI model. Yang pertama yaitu physical layer yang merupakan lapisan layer ke-1. Berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti halnya Ethernet atau Token Ring, topologi jaringan dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Protokol yang berada dalam lapisan ini tidak mempunyai protokol yang spesifik di layer ini, bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan mentransfernya melalui media seperti kabel dan menjaga koneksi fisik antar sistem. Pada layer ini hanya mengirimkan bit-bit data. Yang kedua yaitu data link layer, yang merupakan lapisan kedua. Berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras seperti halnya media access control address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Spesifikasi IEEE 802 membagi level ini menjadi 2 level anak, yaitu lapisan logical link control dan lapisan media access control. Protokol yang berada dalam lapisan ini yang pertama yaitu point-to-point protocol, yang merupakan protokol yang digunakan untuk point-to-point pada suatu jaringan. Yang kedua yaitu SLIP atau Serial Line Internet Protocol, yang merupakan protokol yang digunakan untuk menyambung serial. Yang ketiga yaitu Network Layer, lapisan ketiga. Berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internetworking dengan menggunakan router dan switch layer 3. Protokol yang berada dalam lapisan ini yang pertama yaitu IP,
yang merupakan mekanisme transmisi yang digunakan untuk mentransportasikan data dalam paket yang disebut datagram. Yang kedua yaitu Address Resolution Protocol. Merupakan protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat IP berdasarkan alamat fisik dari sebuah komputer. Yang ketiga yaitu Reverse Address Resolution Protocol. Merupakan protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat fisik melalui IP komputer. Yang keempat yaitu Internet Control Message Protocol, yang merupakan mekanisme yang digunakan oleh sejumlah host untuk mengirim notifikasi datagram yang mengalami masalah pada hostnya. Yang kelima yaitu Internet Group Message Protocol. Merupakan protokol yang digunakan untuk memberi fasilitas message yang simultan kepada grup penerima. Yang keempat yaitu Transport Layer atau lapisan keempat. Berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Protokol yang berada dalam lapisan ini yang pertama yaitu TCP atau Transmission Control Protocol, yang merupakan protokol yang menyediakan layanan penuh lapisan transport untuk aplikasi. Yang kedua yaitu UDP atau User Datagram Protocol. Merupakan protokol connectionless dan proses to proses yang hanya menambahkan alamat port, checksum, error control, dan panjang informasi data pada layer di atasnya. Yang kelima yaitu Session Layer atau lapisan kelima. Berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di level ini juga dilakukan resolusi nama. Protokol yang berada dalam lapisan ini, yang pertama yaitu NetBIOS. Berfungsi sebagai penyiaran pesan, maksudnya memungkinkan user mengirim pesan tunggal secara serempak ke komputer lain yang terkoneksi. Yang kedua yaitu NetBIOS Extend User Interface. Berfungsi sama dengan NetBIOS, hanya sedikit dikembangkan lagi dengan menambahkan fungsi yang memungkinkan bekerja dengan beragam perangkat keras dan perangkat lunak. Yang ketiga yaitu ADSP. Protokol ini berfungsi untuk memantau aliran data di antara dua komputer dan untuk memeriksa aliran data tersebut tidak terputus. Yang keempat yaitu Printer Access Protocol. Berfungsi untuk akses pada jaringan AppleTouch dan untuk mengendalikan bagaimana pola komunikasi antar node. Yang kelima yaitu SPDU, Session Protocol Data Unit, yang berfungsi untuk mendukung hubungan antara dua session service user. Yang keenam yaitu Presentation Layer atau lapisan keenam. Berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada dalam level ini yang pertama yaitu Telnet. Protokol yang digunakan untuk akses remote masuk ke suatu host data berjalan secara line text. Yang kedua yaitu Simple Mail Transfer Protocol. Merupakan salah satu protokol yang biasa digunakan dalam pengiriman email di internet atau untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Yang ketiga yaitu Simple Networks Management Protocol. Merupakan protokol yang digunakan dalam suatu manajemen jaringan. Yang ketujuh yaitu Application Layer atau lapisan ketujuh. Menjelaskan spesifikasi lingkup di mana aplikasi jaringan berkomunikasi dengan layanan jaringan. Menyediakan jasa untuk aplikasi pengguna, layer ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program komputer seperti program email dan servis lain yang jalan di jaringan. Seperti server printer atau aplikasi komputer lainnya, berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan,
dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada dalam lapisan ini yang pertama adalah HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Protokol yang dipergunakan untuk mentransfer dokumen dan web dalam sebuah web browser melalui www. HTTP juga merupakan protokol yang meminta dan menjawab antar klien dan server. Yang kedua yaitu FTP, yang ketiga yaitu NFS, dan yang keempat DNS, yang kelima POP3, yang keenam MIME, yang ketujuh SMB, yang kedelapan NNTP, yang kesembilan DHCP. TCP atau IP. TCP merupakan singkatan dari Transmission Control Protocol. IP adalah singkatan dari Internet Protocol. TCP atau IP adalah perangkat lunak pada jaringan komputer yang terdapat dalam sistem dan digunakan untuk komunikasi data dalam internet ataupun lokal area yang terhubung ke internet. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol, dan protokol ini juga merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini karena protokol ini mampu bekerja dan diterapkan pada lintas perangkat lunak dalam berbagai sistem operasi. TCP atau IP merupakan sebuah standar jaringan terbuka yang bersifat independen terhadap mekanisme transport jaringan fisik yang digunakan, sehingga dapat digunakan di mana saja. Protokol ini menggunakan skema pengalamatan yang sederhana yang disebut sebagai alamat IP, yang mengizinkan hingga beberapa ratus juta komputer untuk dapat saling berhubungan satu sama lainnya di internet. Protokol ini juga bersifat routable, yang berarti protokol ini cocok untuk menghubungkan sistem-sistem berbeda atau lintas platform seperti Microsoft Windows dan keluarga Unix untuk membentuk jaringan yang heterogen. 4 layer TCP atau IP. Yang pertama yaitu lapisan application. Lapisan aplikasi adalah lapisan yang paling dasar dari sebuah protokol TCP atau IP dan memiliki kontak langsung dengan pengguna. Pada tahap ini, aplikasi yang kita jalankan mempengaruhi jenis protokol lanjutan yang akan digunakan. Misalnya, jika kita membuka sebuah web browser, maka komputer akan secara otomatis menjalankan protokol HTTP. Lain halnya jika kita ingin mengirim file, maka protokol yang akan digunakan adalah FTP atau File Transfer Protocol. Yang kedua yaitu lapisan transport. Lapisan ini berfungsi untuk menjembatani transportasi pemindahan data antar komputer. Dua jenis protokol yang sering digunakan adalah UDP ataupun TCP. Keunggulan dua jenis protokol. Yang pertama, protokol TCP memiliki speed yang tidak terlalu cepat, namun menjamin keamanan paket data yang dikirim 100%. Sedangkan protokol UDP memiliki speed yang cepat, namun tidak bisa menjamin keamanan paket data yang dikirim sepenuhnya aman. Oleh karena itu, protokol UDP digunakan untuk transfer data yang tidak akan korup ketika hilang beberapa persen bagiannya. Yang ketiga yaitu lapisan network atau internet. Pada lapisan network, protokol pada lapisan transport akan dikonversi menjadi sebuah IP address yang berguna untuk memasangkan antar komputer pada jaringan. Kemudian terjadi pemecahan data agar bisa sesuai dengan besar media yang akan dilalui. Setelah paket terpecah menjadi bagian-bagian kecil, mereka akan mengalami proses enkapsulasi atau pembungkusan. Selain itu, paket diberikan alamat dan dikirimkan ke komputer tujuan berdasarkan jalur paket yang akan dikirim. Yang keempat yaitu lapisan network interface. Pada lapisan terakhir ini memiliki kontak langsung dengan hardware komputer. Dengan transmisi khusus, komputer memiliki kemampuan untuk mengirimkan paket data pada lapisan network melalui media kabel tembaga atau fiber optik ataupun secara nirkabel atau wireless.
Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.